Selamat malam Sobat Binar semuanya. Selamat datang di Berarti Berbinar Here's to You. Berarti ini merupakan salah satu produk dari platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang namanya adalah berbinar.in. Nah, berbinar.in ini apa Sobat Binar semuanya? Buat kalian yang barusan gabung join live tiba-tiba nge-swipe, tiba-tiba ada saya gitu ya. Nah, saya ini adalah psikolog dari platform ini. Platform apa? Platform berbinar.in, di mana tempat kalian nontonin live TikTok kali ini. Nah, di platform ini berbinar.in ini sebenarnya adalah brand dari sebuah perusahaan yang bernama PT Berbinar Insight Indonesia, dan kalian akan dapat banyak sekali macam berbagai produk yang bisa kalian coba, termasuk salah satunya ini nih yang gratis dari PT Berbinar Insight Indonesia dengan brand berbinar.in. Kalian punya berbagai kelas, berbagai produk konseling dan juga produk tes psikologi. Dan kalau kalian cek gitu ya ke dalam sosmednya Berbinar di TikTok ini, di bio-nya, di situ kalian bisa cek juga berbagai macam sosial media Berbinar dan berbagai produk Berbinar. Dan kalian tahu juga bakalan ada website Berbinar yang namanya di berbinar.in. Itu kalian akan tahu ada produk kelas, konseling dan juga tes psikologi macam-macamnya apa, dan juga harga-harganya seperti apa, mulai dari yang gratis sampai yang premium. Di sana ada semua. Ini salah satu produk dari kelasnya Berbinar. Namanya berarti Berbinar Here's to You live TikTok, di mana di sini memberikan fasilitas buat kalian ngobrol langsung sama psikolog dengan gratis tanpa harus mengeluarkan duit sepeser pun. Nah, konsepnya adalah di acara kita pada malam hari ini, yang setiap hari Minggu malam jam 8 akan kita adakan, itu adalah sebenarnya talk show gitu ya, atau kita ngobrol. Kamu mau tanya apapun di sini boleh banget lewat chat di dalam kolom komen di live TikTok ini, atau mau live bareng sama saya kasih akses buat bisa ngobrol bareng sama saya lewat open microphone atau open kamera. Nah, itu kamu bisa tanya apapun. Kalian mau mau ngobrolin tentang permasalahan kalian boleh, kalian mau tanya sesuatu yang bikin kalian galau gundah, atau kalian mau tahu sesuatu yang bikin kalian overthinking juga boleh, atau kalian ini tipikal orang atau individu yang sering jadi tempat curhatnya orang tapi kamu bingung gimana cara ngasih solusinya. So di sini kamu bisa banget buat tanya sama saya, kita obrolin bareng-bareng, bukan buat ngegibahin teman kamu, bukan buat ngejulitin teman kamu, tapi di sini kita mau bantu kalian cariin solusi, caranya gimana ngatasin masalah yang dihadapin sama teman kamu, dan tentunya harapannya bisa terbantu semuanya. Dan yang punya problem sama seperti kamu, seperti teman kamu, atau seperti yang lagi kita bahas saat Berbinar Here's to You pada malam hari ini, harapannya semuanya punya permasalahan yang sama bisa ikut terbantu, teredukasi, dan tentunya bisa menginspirasi orang lain. Jadi bayangkan kalian bisa ngobrol di sini dapat solusi, tapi juga bisa menginspirasi orang lain, bermanfaat buat orang lain. Dan itu salah satu tagline dari brand kami di berbinar.in, yaitu adalah selalu ada buat kamu. Jadi kita bisa ngebantu kalian dengan cara-cara apapun yang tentunya disesuaikan sama kebutuhan yang kalian butuhkan gitu ya. Jadi sesuai harganya, sesuai kebutuhannya, dan harapannya bisa kebantu segala macam lapisan masyarakat. Oke, saya mau sapa beberapa teman-teman sudah gabung join bersama saya. Ada Mas Carwashing Body, kemudian ada Mbak Flavili, kemudian ada Mbak siapa lagi di sini, ada Mas Ridwan, Mas Awan, Mbak Nabila, ada Ilan Vers 993. Salam kenal semuanya. Kita di sini ada di live TikToknya brand berbinar.in, sebuah brand atau platform yang bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi. Nah, jadi sambil nunggu pertanyaan dari kalian semua, saya di sini juga mau jelasin. Jadi Berbinar ini sebuah platform gitu ya yang di bidang edukasi lain, nggak cuma ngasih kelas ilmu edukasi, webinar atau seminar, tapi juga kita punya yang namanya konseling bersama psikolog atau konseling bersama teman sebaya. Nah, di sini kalian bisa coba cek gimananya harganya segala macam caranya itu, karena di sini kita punya psikolog-psikolog yang berpengalaman di bidangnya yang bakal bantuin kalian buat ngatasin permasalahan kalian. Nah, range harganya seperti apa bisa kalian cek langsung di websitenya Berbinar. Satunya lagi ada yang lebih
bisa lebih terjangkau harganya, dan tentunya sesuai sama teman-teman yang generasi Z karena seusia gitu ya, seumuran. Namanya adalah konseling bersama teman sebaya atau peer counselor. Nah, siapa mereka? Konselor-konselor sebaya ini itu adalah mereka sudah dilatih oleh para psikolog di Berbinar untuk bisa ngasih bantuan psychological first aid atau layanan psikologi yang bisa membantu kalian semua untuk bisa mengatasi permasalahan tanpa harus sungkan karena beda usia, tapi karena seusia, dan harapannya bisa nyambung langsung kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih dari Mbak Airin. Mas mau tanya gimana ya cara menghindari orang yang obsesi sama kita. Soalnya ada yang suka sama saya sampai bertahun-tahun. Nah, dan dia gonta-ganti akun karena sering saya blok. Dan dia nggak peduli saya punya pacar atau tidak, dia bahkan tahu rumah saya, Mas. Oke, ini kondisi yang mungkin sekarang sering terjadi ya di antara kita semua, teman-teman yang generasi Z terutama, di mana possessive relationship ya, atau kehidupan percintaan yang begitu sangat berharap lebih sampai mengekang kehidupan seseorang itu juga terjadi di sekitar kita, nggak cuma terjadi di kehidupannya Mbak Airin. Dan kalau ditanya gimana cara menghindari orang yang obsesi sama kita gitu kan, nah tapi kalau memungkinkan nih saya akan coba undang gitu kan buat ngobrol langsung pengalamannya dari Mbak Airin di dalam acara hari ini. Invite. Oke, saya undang dua teman kita ke dalam pada malam hari ini. Halo. Gimana Mbak Airin? Jadi pengalamannya seperti apa nih? Jangan-jangan ada satu atau beberapa teman kita yang punya pengalaman sama dengan Mbak Airin, di mana ada orang yang ngefans atau suka sama kita, terobsesi gitu ya, sampai bertahun-tahun, tapi kamu coba udah ganti-ganti akun, sudah diblok, tapi tetap aja cari tahu, ngedeketin, dan ngepoin kita gitu kan, sampai eh, nggak peduli kamu punya pacar atau tidak, itu akhirnya sampai mau tahu lokasi rumah kamu kayak gitu. Gimana Mbak Airin, lengkapnya seperti apa nih ceritanya? Suara saya sudah kedengeran belum, Pak? Dengar dengar. Udah kan, Pak? Aman sip, ayo Ya. silakan. Iya, jadi tuh waktu itu ada akun yang gak saya kenal, tapi dia ngechat saya terus. Katanya tuh dia udah suka saya selama 4 tahun kira-kira. Terus pas saya selidiki ternyata dia teman SMA saya gitu. Dan dia sudah suka sama saya tuh bertahun-tahun. Dan eh, apa ya, alasan sukanya tuh ternyata bukan karena personality saya, tapi di alasan yang negatif lah ya kayak gitu. Terus dia sampai cari tahu rumah saya, terus semuanya akun dia di WA dan di TikTok, di Instagram semua udah saya blok, tapi dia ngebuat banyak akun fake lagi untuk nge-stalk saya, cuman supaya tahu saya tuh sebenarnya udah putus atau belum kayak gitu, Mas. Jadi kayak saya juga ngerasa risih lah kalau sama orang yang kayak gitu. Udah sih, Mas. Oke, kalau boleh tahu tadi negatifnya tuh kayak gimana sih? Maksudnya kan tadi kamu bilang sukanya bukan karena apa, tapi karena negatif. Nah, ini untuk mengklarifikasi seberapa negatif atau beneran negatif apa enggak, boleh nggak diceritain negatifnya kayak gimana? Rasa Nggak, negatifnya sih kalau boleh saya ceritain, jadi kan dia suka screenshot foto saya dari story gitu, Mas. Jadi dia sukanya tuh bukan karena saya cantik atau karena saya apa ya, karena personality, tapi karena badan saya doang gitu. Jadi ya saya tuh takut juga sih, Mas. dan itu bertahun-tahun dia lakukan itu gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Airin atas sharingnya, pengalamannya itu. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama, yuk kita coba bedah gitu ya, kita obrolin bareng-bareng kira-kira kayak gimana sih sudut pandang orangnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau dari ceritanya Mbak Airin sendiri gitu kan, ini sebenarnya adalah
lebih ke one sided love gitu ya. Maksudnya kalau kita ngomong relationship atau hubungan gitu itu sebenarnya jelas karena hubungan gitu kan pasti ada dua titik gitu kan, ada sesuatu yang dihubungkan gitu kan. Dua titik ini berarti melibatkan, kalau kita ngomong manusia tentang kegiatan relasi sosial, maka adalah dua manusia gitu kan yang dihubungkan. Maka karena hubungan itu memerlukan dua titik, dua manusia, maka pasti perlu ada consent gitu ya. Consent itu artinya kesepahaman, kesepakatan, komitmen di antara kedua orang ini untuk mengatakan bahwa hubungan ini ada dan memang menjalani hubungannya bareng-bareng. Artinya memang ada situasi bahwa kedua belah pihak itu sepakat gitu bahwa ya udah kita berhubungan, biasanya juga bilang ya udah kita juga berhubungan. Jadi dua-duanya memang sepakat untuk itu. Nah, jika ternyata ini hanya dirasa oleh satu pihak, maka ini bukan sebuah relationship atau hubungan. Atau bahkan ini adalah ekspresi emosi atau rasa perasaan atau perilaku yang itu cenderung menunjukkan tanpa berharap ada balasan. Kadang-kadang juga ada yang seperti itu. Ada juga yang pengen balasan tapi karena dia tidak memperolehnya dengan baik, akhirnya balasannya itu, atau dia juga nggak berharap balasan karena dia nggak di kan dia juga berharap balasan, ada yang juga berharap balasan, ada yang juga nggak berharap balasan. Kalau yang nggak berharap balasan is oke, tapi kalau yang berharap balasan terus dia nggak dapat balasan, maka kadang itu mereka merasa kecewa, frustasi, melakukan hal-hal yang merugikan nih, kayak gitu contohnya. Nah, kalau yang dalam kondisi ceritanya dari Mbak Irin sendiri, yang bersangkutan itu mencintai, sayang, punya perasaan tertentu, tapi itu dari sesuatu yang bukan bukan yang melibatkan sesuatu yang sifatnya personality, atau mungkin itu tentang perasaan atau perilaku atau sikap gitu ya tentang itu. Jadi lebih ke yang sifatnya itu adalah physically gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya banyak sekali orang yang menyukai sesuatu, mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, itu memang yang pertama terlihat itu adalah fisiknya gitu kan. Tapi kalau sudah bilang yang namanya hubungan, maka nggak bisa sekedar cuma di level tataran yang nampak aja, yang kelihatan aja, physically aja, tapi juga harus sampai ke level apa namanya sikapnya itu disukai, kemudian personalitinya paham, kemudian memahami tentang how to decide sesuatu gitu kan. Yang artinya bahwa kalau memang orang ini memang menyukai sesuatu, ya harusnya dia juga paham bahwa ada hal-hal yang tidak disukai juga oleh pihak yang dia sukai gitu kan. Artinya bahwa kalau memang sekedar pada tataran fisik, bukan berdasarkan tataran afeksi atau sikap atau perasaan, maka yang memang yang dia rasakan itu cuma pada level-level yang dangkal gitu ya. Dangkal artinya yang harapannya dia hanya berharap sesuatu yang cuma dia rasakan secara naluriah aja, bukan sesuatu yang mau lebih dari sekedar rasa suka yang physically gitu kan. Dan jika memang dia benar-benar tahu menyukai sesuatu, harusnya dia juga menyukai apa yang menjadi keputusan dari orang yang dia sukai gitu kan. Artinya kan kalau orang sudah sampai memberikan respon balasan yang itu jelas-jelas rejected gitu ya, atau mereject sesuatu atau menolak sesuatu. Salah satu contohnya adalah di blog seperti ceritanya Mbak Irin tadi, maka karena dia suka, dia harusnya paham, oh saya itu melakukan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Saya itu sudah melakukan sesuatu yang membuat dia itu akhirnya membatasi gitu, membatasi aktivitas yang membuat saya bisa melihat dia lagi, bukan malah harus dia mencari cara-cara lain yang itu membuat orang lain semakin jengkel atau membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Maksudnya adalah artinya ketika mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, jangan hanya menyukai fisiknya aja, tapi sukailah segala hal yang menjadi sikap, perilaku, cara berpikir, bahkan keputusan-keputusan yang mungkin itu tidak sesuai sama apa yang kita harapkan gitu kan. Karena kalau mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, maka kita harus
beyond gitu ya, beyond dari fisiknya gitu kan, melampaui yang dikatakan dengan fisik. Betul bahwa ketika pertama kali ketemu seseorang, yang nampak pertama menarik adalah fisiknya, wajahnya, rambutnya, matanya, cantik atau tidak, kulitnya putih atau tidak, eh, ya hal-hal yang sifatnya menarik, cara berpakaian, kemudian bentuk bentuk badan dan segala macam. Tapi kemudian kalau kita mau jauh gitu kan, nggak cuma tentang fisik, maunya sampai level tataran hubungan, maunya bukan sesuatu yang bersifat dangkal, maunya mendalam, maka kita harus belajar untuk sampai ke level menyukai, sampai ke hal-hal yang dia tidak sukai, termasuk kita juga memperoleh feedback tentang bagaimana cara kita berperilaku kepada dia gitu kan, yang artinya harusnya gitu kan, orang yang tadinya stake apa ya, menstalking gitu ya, menstalking Mbak Airin itu juga belajar bahwa ini ternyata Mbak Airin nggak suka dia digituin, tapi kok kamu kok gitu-gitu terus gitu kan. Nah, itu yang pertama, tentang harusnya yang dimiliki seperti itu oleh orang yang tadi stalkingin Mbak Airin atau mempunyai perasaan tapi uh, menjengkelkan perilakunya. Yang kedua, mungkin nanti ada yang miss ya dari yang disampaikan oleh Mbak Airin kepada saya. Mungkin yang berikutnya mungkin kalau memang ini adalah teman gitu kan, dan em, apa ya, kenal gitu kan, dan pasti ada ceritanya gitu ya, maksudnya pernah satu kelas gitu kan, pernah satu sekolah gitu kan, dan artinya bahwa bisa gitu, harusnya mencoba dikomunikasikan gitu kan. Maksudnya gini, perlu asertif, perlu langsung to the point bilang kalau ya kita teman gitu kan, ya jagalah batasan-batasan pertemanannya agar kita tetap bisa berteman dengan hal yang positif, maksudnya berteman dalam konteks yang positif. Jika lebih dari itu dan membuat saya jengkel, pasti akan saya pasti akan jadi kecewa, dan saya yakin kalau kamu suka sama saya, kamu nggak mau kalau saya kecewa kayak gitu. Jadi artinya perlu dikasih pemahaman, edukasi, kasih tahu secara langsung, lugas, nggak usah bertele-tele, to the point. Agar apa? Karena kalau terlalu bertele-tele, bisa jadi kita berhadapan sama orang yang tidak langsung bisa paham. Banyak sekali orang yang maksudnya kita mau sederhanakan dengan cara-cara yang lebih sopan, lebih halus, karena kita mau agak menghargai orang lain, menolak secara halus, itu kadang berakhir dengan tidak dipahami dengan baik. Orang lain malah jadi kecewa, orang lain malah jadi nggak paham, orang lain malah berperilaku seperti yang tidak kita lakukan, yang kita harapkan gitu ya. Artinya bahwa kita perlu menyampaikan secara langsung, secara lugas, agar orang nggak salah paham. Maksudnya mencegah hal-hal yang berikutnya makin panjang gitu kan. Jadi menolak, bilang aja kalau saya sudah punya pacar, saya sudah punya kekasih, tolong hargai keputusan saya. Setiap perilaku yang kamu lakukan kepada saya, harapannya hanya sampai ke batas pertemanan gitu. Dan kalau memang kamu tidak bisa lebih menghargai situasi pertemanan yang saya juga harapkan, atau yang kamu mau lebih dari itu, ya saya tidak bisa kayak gitu. Harapannya kamu bisa menghargai keputusan itu kalau memang kamu menyukai saya seperti yang kamu harapkan, karena menyukai tidak bisa membuat orang lain harusnya menjadi kecewa. Jadi kalau suka kan berarti kan harusnya gimana caranya orang yang kita sukai itu nggak kecewa sama kita gitu, agar quality atau apa kuantitinya itu tetap terjaga. Nah, kalau orang lain kecewa sama kita kan otomatis kan ya dia udah mengecewakan orang itu gitu kan. Artinya itu tadi ya, kemudian bisa kejawab ya. Asertif gitu kan, kalau ditanya kenapa ya mungkin itu karena dia kurang terinformasi secara langsung, atau kalau sudah pun mungkin informasi yang disampaikan edukasinya juga kurang to the point gitu kan. Jadi ketika sudah dilakukan itu, nah sekarang kita level di mana? Ketika sudah melakukan itu, sudah dikasih pemahaman, masih nggak paham juga dengan cara yang sederhana apapun, dengan cara sesimpel apapun, dengan cara to the point apapun, nah maka artinya ya kita bisa melakukan langkah yang lebih serius gitu kan. Karena sekarang kan sudah ada undang-undang gitu ya, undang-undang informasi yang atau ITE, yang dimana itu kita diberikan batasan bahwa
Kalau kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan data, informasi, foto, dan segala macam, kalau ternyata kelewat batas, kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, bahkan mungkin kalau belum sampai sana nggak apa-apa, kita baru sampai report. Nah, cuma ngeblocking tapi nge-report ke Instagram gitu kan. Jadi kedepannya, kalau sekalian tahu di Instagram itu kan setelah kita report and block dan cuma ngeblok aja, itu kan Instagram akan mendetek seluruh akun-akun yang kurang lebih mirip dengan yang kita blok itu, gitu kan. Sehingga kedepannya dia nggak akan bisa nge-create lagi akun-akun tersebut. Nah, kalau itu sudah dilakukan, dia masih nyoba dengan cara-cara yang lain, gitu kan, maka kita baru bisa laporkan ke pihak berwajib. Karena itu tadi ya, ketenangan, kenyamanan kita dalam bersosialisasi, dalam berhubungan sosial itu juga penting ya. Kalau orang lain nggak bisa memahami apa yang jadi keputusan kita, ya cara yang tercepat, cara yang paling tepat, cara yang paling efisien adalah ya kita serahkan kepada pihak yang berwenang kayak gitu. Seperti itu, Mbak Airin, mudah-mudahan bisa kejawab. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Mas Car Washing Body. Mas, kenapa ya ada orang yang rasa malunya tuh kayak nggak ada dan ini maksudnya kayak yang ngelakuin hal aneh di publik? Silakan Mas Karosnya Badi. Halo, mungkin bisa langsung Langsung kedengaran nggak mas? Ya, dengar dengar dengar. Gimana gimana? Nggak, maksudnya kan kadang tuh ada orang yang apa sih, kayak ngelakuin hal aneh gitu loh, kayak misalnya berantem di tengah-tengah jalan sampai naik-naik mobil gitu kan, karena dia tuh nggak terima diserempet atau apa gitulah, tuh kok sampai berani kayak gitu loh. Maksudnya kan bisa baik-baik tapi dia tuh kayak lebih milih kayak gitu, padahal itu kan mempermalukan dirinya sendiri. Kadang tuh saya ngeliat kalau di berita tuh suka malu sendiri, padahal kan kayak apa sih, nggak jelas banget di tengah-tengah jalan terus kayak gitu, padahal kan banyak cara lain kayak gitu loh. Itu kenapa sih mas? Apakah termasuk kesehatan mentalnya kayak nggak gue, atau malah jiwanya, atau ada sesuatu yang mungkin di dunia psikologi tuh ada yang bisa jelasin kayak gitu sih mas? Oke, terima kasih. Ini jangan-jangan habis punya pengalaman pribadi ketemu orang di jalan, terus keserempet, kemudian sampai marah-marah. Bukan, kalau kalau yang saya ketemu di kejadian sehari-hari sih bukan yang keserempet sih mas, cuma kayak apa ya, kayak marah-marah nggak jelas gitu loh. Kan dia parkir tapi kita bilang kan karena di pinggir jalan banget ya, terus dia tuh kayak kayak apa sih, kayak seolah-olah itu ini tuh jalannya dia gitu loh, tapi kayak teriak-teriak gitu kan, aneh gitu mas dilihat orang-orang, padahal kan dia tuh orang lebih tua gitu loh, lebih tua umurnya gitu, kok kayak gitu, aneh gitu loh mas, kok nggak malu gitu, padahal kan bisa baik-baik ngomongnya, atau nggak minggir dulu atau gimana gitu loh mas. Oke. Terima kasih Mas Car Washing Body atas sharing pengalaman dan pertanyaannya ya. Coba kita ini ya bahas bareng-bareng. Nah, kalau kenapa kok ada orang seperti ini gitu kan? Yang pasti pertama